Shalom teman-teman, happy Saturday. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Shalom. Halo semuanya, apa kabar Kak Nopri dan Kak Mela? Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita ada hari ini sebab karena anugerah Tuhan. Kita merasakan kekaguman yang luar biasa sebab karena cinta dan kasih Tuhan gak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Anak-anak teens atau adik-adik sekalian yang ada di rumah saat ini, kita tidak lupa memberikan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Ya. Kita ingat di tema bulan lalu di tahun 2020 berbicara tentang kasih yang sempurna. Inilah di bulan Januari di minggu kelima ini Tuhan bekerja terus dalam kehidupan kita. Dia membuktikan kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Amin. Mari adik-adik, saat ini kamu ngajak kalian semua untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betapa kami kagum Tuhan melihat perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Sungguh indahnya Tuhan. Oh heran kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan, yang menyelamatkan hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kita ulangi pujian ini dari awal. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa kagum kami melihat karya-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti rencana-Mu Tuhan. Oh indahnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami bersyukur Bapak. Kami bersyukur Bapak sebab Kau baik. Terima
katakan Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah betapa kami kagum Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bapa di dalam sorga, sungguh kami heran Tuhan, betapa kami kagum melihat semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus. Hingga di akhir hidup kami pun nanti Tuhan kami boleh terus menyenangkan hati Engkau Bapa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas segala rencana-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini semua karena perbuatan tangan-Mu Tuhan. Sungguh ajaib dan besarlah Tuhan karya-Mu dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah lewat live streaming ini Tuhan. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan saat ini Bapa, kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan dengan sorak-sorai Tuhan, dengan hati yang girang, dengan hati yang gembira kami datang kepada Engkau Tuhan, membawa pujian ini untuk menyenangkan hati Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, aku jalan dan kebenaran. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, kita mau bersorak-sorak lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau katakan, aku jalan kebenaran. Kita harus lebih lagi semangat, karena ini merupakan Sabtu yang ceria. Jadi kita harus lebih ceria. Oke? Kalau lebih dari ceria berarti girang, gembira banget. Ya, pokoknya banget. Oke. Kita kasih tepuk tangan yuk. Oh. Sama-sama kita katakan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan. Aku percaya, amin.
kita untuk dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan waktu yang terbaik bagi kita, bahkan pada saat ini ya merupakan waktu yang terbaik kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian lebih menyenangkan hati Tuhan lagi di hadapan. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian ini mengatakan, ku berikan hatiku Tuhan dan jiwaku, semuanya hanya bagi Engkau Tuhan. Dan inilah hidup kami Tuhan, kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami kepadamu Tuhan. Oh, oh, Yesus. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan puji. Inilah hidupku kepadamu. Inilah hidupku kepadamu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku Pujimu Tuhan. memujimu. Memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya bagimu Tuhan. semuanya bagimu. Di dalam hidupku setiap waktu Nyatakan jalan-Mu. nyatakan Ku berikan hatiku Tuhan. hatiku dan jiwaku, Semuanya bagimu. semuanya bagimu. Di dalam hidupku di setiap waktu Nyatakan jalan-Mu. nyatakan Ku berikan hatiku Tuhan. hatiku dan jiwaku, Semuanya bagimu. semuanya bagimu. Di dalam hidupku Setiap waktu. setiap waktu Nyatakan jalan-Mu Tuhan. nyatakan Nyatakan jalan-Mu. nyatakan Jalan-Mu Tuhan. nyatakan jalanmu. Oh, kami berikan hati kami Tuhan. Kami berikan jiwa kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini dalam Ku berikan hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya bagimu Tuhan. semuanya bagimu. Di dalam hidupku
perbuatan kami pada saat ini Tuhan. Bahkan ketika kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang ambil alih dalam setiap kehidupan kami. Kau hadir di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu Tuhan, bahkan kakak-kakak Kicas juga pada saat ini Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Pasti luar biasa ya adik-adik. Yakin percaya di Sabtu ceria ini adik-adik semua boleh berbahagia. Dan kita bertemu lagi di Sabtu ceria. Adik-adik tetap ceria. Walaupun masih dengan zona yang tidak memungkinkan untuk kita, tetapi kita yakin percaya penyertaan Tuhan Yesus baik untuk kita. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika di Sabtu ceria ini Tuhan, kami masih dipertemukan melalui live streaming. Tuhan, kami mengucap syukur jika di tahun ini Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami kemampuan, sehingga saat ini kami boleh ada. Engkau memberkati ibadah tim saat ini Tuhan, dan Engkau memberkati hati kami, berikan kami sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan adik-adik, amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak yakin dan percaya kalian tetap sehat, kalian tetap semangat, dan kalian tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Adik-adik, tahun ini gereja kita memberikan kita tema, yaitu integritas, kebangkitan, dan kekuatan. Apa adik-adik? Integritas, kebangkitan, dan kekuatan. Apa sih Kak integritas? Nah adik-adik, integritas itu kita bisa memandangnya dalam bentuk apa? Bisa kita mengatakan bahwa integritas itu adalah kemampuan kita atau intelijensi kita, atau sejauh mana kita berdampak bagi orang lain, sejauh mana kita berguna bagi teman-teman kita di sekolah, di lingkungan, atau dimanapun, sejauh mana kita menjadi berkat. Itu integritas secara sederhana mau kakak sampaikan ke kalian. Nah, apa kebangkitan Kak? Nah, kebangkitan adik-adik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak mau sharingkan bahwa kebangkitan adalah sesuatu hal yang bangun atau naik. Bangun, contohnya secara simpel, bangun dari tempat tidur. Nah, itu bangkit. Otomatis dong kalau bangkit, bangun itu ya bangkit. Nah, itu salah satu contohnya. Yang bangun dari keterpurukan. Nah, itu nanti kakak akan sampaikan di tema. Itu nanti kakak mau sampaikan itu. Nah, bangkit lagi yaitu terbit seperti matahari dan terbenam. Intinya kalau terbit berarti matahari, bangkit berarti terbit. Itu salah satu contohnya. Kita bayangkan seperti matahari di pagi hari. Siapa yang pernah lihat matahari di pagi hari yang begitu hangat dan bangkit? Itu salah satu contohnya. Nah, bangkit apalagi? Bangkit itu diibaratkan seperti kambuh, atau adik-adik di rumah ada sakit, kebiasaan sakit atau ada kelemahan tubuh yang sering timbul pada ada waktu-waktu tertentu timbul, atau ketika kalian memakan sesuatu yang membuat tubuh kalian, adik-adik sekalian, alergi. Nah, itu bisa dikatakan bangkit atau kambuh lagi penyakit, atau sering kalian demam. Oh, kambuh demamnya, kayak begitu. Nah, itu kira-kira arti dari bangkit secara KBBI. Nah, bangkit juga ada yang namanya bangkit dari kematian. Adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak mau tanya,
siapa tokoh Alkitab atau siapa yang ada di dalam Alkitab namanya disebutkan bangkit dari kematian? Ayo, siapa? Komen ya. Bagaimana Tuhan menghidupkan seseorang bangkit dari kematian? Ayo, siapa? Dia adalah Lazarus. Adik-adik terkasih, dia bangkit dari kematian. Itulah kehebatan Tuhan Yesus. Nah, itu secara singkat dulu pengertian dari kebangkitan, karena tema kita di bulan ini adalah kebangkitan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang mau kakak bagikan untuk adik-adik sekalian yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5. Ayo kita baca sama-sama ya. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai ke-6. Ayo buka Alkitabnya atau handphonenya. Kita baca sama-sama ya. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada Sabtu ceria ini menjelaskan kepada kita, adik-adik di rumah juga, bahwa bagaimana Yesus menyampaikan kabar baik atau menyampaikan Injil kepada orang-orang pada zaman dahulu ketika Yesus berkeliling untuk memberitakan kabar baik. Yaitu termasuk ketika Yesus menyuruh orang-orang untuk harus bertemu dengan Yohanes dan memberikan suatu petunjuk bahwa Yesus mampu melakukan dan mampu melakukan mujizat apapun. Itu artinya supaya Yohanes Pembaptis mendengarkan bahwa Tuhan Yesus masih ada. Yesus masih melayani Tuhan. Yesus masih melakukan pekerjaannya sebagai seorang guru dalam menyampaikan kabar baik. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak tidak jauh menyampaikan hal ini dalam lebih spesifik, tetapi saat ini kakak akan menyampaikan sebuah tema, yaitu bangkit dari keterpurukan. Apa adik-adik? Bangkit dari keterpurukan. Nah, tadi kakak udah bilang bahwa sebelumnya udah kakak singgung bahwa bangkit itu sama dengan bangkit itu sama dengan bangun, atau jika kita mengalami keterpurukan harus kita bangkit, semangat, itu maksudnya. Tetapi tidak terlalu mendalam nanti. Bagaimana kita harus bangkit dalam keterpurukan? Adik-adik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak yakin percaya adik-adik di rumah pasti pernah mengalami kejenuhan. Pasti adik-adik pernah mengalami bosan, ya enggak? Pernah mengalami bosan dan pernah mengalami ketidakberdayaan atau tidak mampu lagi, capek, bosan. Pernah mengalaminya. Nah, dalam hal ini bangkit dari keterpurukan, apa yang hendak kita lakukan? Apa yang hendak kita lakukan? Bangkit dari keterpurukan bukan hanya sebatas karena semangat atau karena bad mood, bukan hanya itu. Tetapi bangkit dari keterpurukan secara rohani juga ada, adik-adik. Atau kita merasa bahwa tidak sanggup lagi Tuhan, beban di dalam hidup ini. Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Tuhan, aku tidak mau lagi. Mungkin adik-adik yang terkasih, ada 3 poin yang harus kita sadari dalam diri kita, adik-adik. Ada 3 hal yang harus kita sadari bagaimana kita harus bangkit di dalam keterpurukan kita. Yang pertama adalah kita sadar bahwa kekuatan dari Tuhan masih ada dalam diri kita. Sekali lagi, kita sadar bahwa kekuatan daripada Tuhan masih ada di dalam diri kita.
Adik-adik, satu poin yang harus kita tanamkan dalam diri kita, jika saat ini adik-adik di rumah masih melihat, jika saat ini Tuhan adik-adik masih bisa bermain games, jika saat ini adik-adik di rumah masih bisa menonton live streaming ini, itu karena kekuatan daripada Tuhan. Itu artinya Tuhan masih memberikan kekuatan yang sungguh sangat luar biasa terhadap adik-adik di rumah. Sehingga saat ini adik-adik masih bisa menonton Kak Erwin dan masih bisa beribadah bersama di live streaming hari ini di Sabtu Ceria ini. Itu salah satu pembuktian yang sangat kecil dan besar sekali maknanya dan simple ya adik-adik. Jadi itu kekuatan. Jika masih hari ini adik-adik masih ada di rumah, jika hari ini masih bisa bermain dengan adik, bercakap-cakap dengan papa mama, masih bisa melakukan ini itu karena ada kekuatan di dalam tubuh hidupmu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita harus sadar, jika kita mengalami keterpurukan, saya harus kembali kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sang pemberi kekuatan itu saya harus kembalikan kepadanya. Saya harus memohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berikan hamba kemampuan, berikan aku kekuatan untuk melewati hari-hari saya. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah satu yang harus kita sadari dalam diri kita. Dan yang kedua, apa yang harus kita sadari dalam diri kita adik-adik? Ketika kita harus bangkit daripada keterpurukan. Yang kedua adalah sadar bahwa kita adalah biji mata Tuhan atau anaknya Tuhan. Apa sih Kak biji matanya Tuhan? Biji matanya Tuhan adalah, coba bayangkan adik-adik, kalau kamu sentuh biji matamu ini, sakit enggak? Perih enggak? Kamu selalu jaga enggak? Setiap waktu, setiap saat kamu menjaga matamu supaya tidak terkena apapun. Debu kah, angin kah, cabai mungkin, atau yang membuat mata kita itu menjadi perih apa, kamu selalu menjaga. Nah, kita itu diibaratkan seperti begitu adik-adik. Seperti biji mata kita saat ini. Tuhan sangat menjaga kita. Tuhan sangat menolong kita. Dia sangat menjaga kita seperti biji mata kita menjaga biji mata kita sendiri. Adik-adik, apakah adik-adik di rumah ketika matamu sakit, apakah kamu ketika matamu sakit kamu tidak cari obat, atau kamu tidak mengadu ke papa mama, mama kenapa mataku sakit? Apakah kamu tidak melakukan tindakan? Pasti begitu juga Tuhan. Karena kita adalah biji matanya Tuhan, anaknya, maka kita harus sadar bahwa Tuhan masih ada menjaga kita, menolong kita, membangkitkan kita dari keterpurukan kita. Maka kita jangan pernah melupakan Tuhan Yesus. Bangkit dari keterpurukan yang harus kita tahu adalah sadar. Yang ketiga, yaitu kita jangan merasa sendiri. Kita jangan merasa sendiri. Adik-adik, pernah nggak sih kalian ditinggal di suatu hutan, atau kalian pernah ditinggal oleh teman-teman kamu di sekolah? Mereka cari teman lain, kamu ditinggalkan, kamu nggak punya teman lagi, dan kamu nggak memiliki siapa-siapa lagi. Atau kamu pernah berada di suatu zona atau suatu tempat bahwa kamu tidak mendapatkan pertolongan lagi, kamu tersesat mungkin di hutan, atau kamu pernah ketinggalan kendaraan ketika kamu bertamasya, kamu merasa takut, nangis, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Pernah nggak merasa sendiri? Pasti pernah merasa sendiri. Atau secara simpel, kamu pernah nggak sih ditinggalkan di rumah, atau ada adik-adik di rumah yang ditinggalkan di rumah oleh orang tuanya, takut kegelapan, takut sendiri mungkin karena rumah terlalu besar, takut. Pernah nggak merasa bahwa saya sendiri, tidak ada teman? Nah, adik-adik, jangan pernah memiliki perasaan tersebut terhadap Tuhan, terhadap Yesus. Oh, Yesus meninggalkan aku, Tuhan meninggalkan aku, Tuhan tidak peduli sama aku, Tuhan tidak peduli lagi terhadap
sekolahku. Tuhan tidak peduli lagi terhadap keluargaku, papa mamaku. Mamaku sakit tapi kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Aku sakit, kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Apakah Tuhan itu tidak ada? Jangan pernah kita berkata demikian adik-adik. Kita harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Dan kita jangan pernah merasa sendiri. Nah, itulah ketiga hal yang harus kita tahu adik-adik ya. Bahwa bagaimana kita bangkit dari keterpurukan kita. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kita memiliki kekuatan. Dan yang kedua yaitu kita harus sadar bahwa kita ini adalah biji matanya Tuhan atau anaknya Tuhan. Karena anak namanya, bayangkan ya, papa mama tidak mungkin dia tidak merawat kalian di rumah. Pasti begitulah Tuhan terhadap kita. Seperti orang tua menjaga kita di rumah. Yang ketiga adalah kita jangan merasa sendiri. Kalau kita merasa tidak sendiri, maka kita bisa bangkit dari keterpurukan kita, kelemahan kita. Kita bisa bangkit dari mungkin nilai kita semester ini turun. Kita bangkit. Dari situ kita harus belajar giat, kita harus yakin percaya 100% bahwa Tuhan akan berkati kita yang belajar baik-baik. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mencapai nilai-nilai yang sempurna di sekolah kita. Secara khusus di zona saat ini, yaitu pandemi saat ini yang membuat kita sangat lemah, khawatir, takut. Ingat, jangan pernah merasa sendiri. Kak, apa sih buktinya kalau kita itu nggak merasa sendiri? Buktinya adik-adik yaitu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita bisa baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-11. Roma pasal 8 ayat yang ke-11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang di dalam kamu. Nah, adik-adik, ada roh di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, roh penghibur, roh penyemangat, roh yang membuat kita tidak patah semangat, roh yang membuat kita bangkit dari keterpurukan kita, roh yang membuat kita semangat belajar, roh yang membuat kita semangat berdoa, roh yang membuat kita semangat memuji Tuhan di setiap harinya. Setiap Sabtu ceria kita bertemu lagi melalui live streaming. Roh yang membuat semangat kita bertemu mendengarkan firman Tuhan. Itu adik-adik, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, itulah yang harus kita lakukan adik-adik untuk kita bangkit daripada keterpurukan kita. Biarlah firman Tuhan di Sabtu ceria ini menguatkan adik-adik di rumah dan memberikan adik-adik semangat baru bahwa adik-adik tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus penghibur untuk adik-adik di rumah. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan boleh memberkati adik-adik sekalian di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur jika di Sabtu ceria ini kami dipertemukan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan Engkau mengajari kami di saat ini untuk kami bangkit daripada keterpurukan kami, di dalam kelemahan kami, di dalam keadaan kami yang begitu sulit mungkin. Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan, karena kami sadar bahwa Tuhan memberikan kami kekuatan dan Tuhan menjaga kami, bahwa Tuhan, kami ini adalah biji matamu ya Tuhan, dan kami sadar bahwa kami tidak sendiri karena ada Roh Kudus di dalam diri kami. Engkau berkati Tuhan ada anak-anak tim sekalian GBI Pantai Mutiara dan Ariston, biarlah mereka semua boleh diberkati oleh firman Tuhan dan boleh menjadi semangat di dalam menjalankan hari-hari mereka dalam sekolah online mereka. Tuhan memberkati, berikan penghiburan daripada surga, semangat daripada surga, sehingga adik-adik ini Tuhan boleh melakukan pekerjaan mereka, belajar dengan baik dan melakukan apapun pelayanan untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Jika mereka ada yang sakit, Engkau pulihkan. Kami yakin percaya
obat yang mujarab adalah daripada Tuhan. Kami yakin percaya di satu ceria ini Tuhan beserta dengan kami dan membangkitkan hidup kami menjadi anak-anak yang takut, anak-anak yang takut terhadap Tuhan, dan anak-anak yang militan, anak-anak yang cerdas, terpelajar dan terlatih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin.